Shalom jemaat Tuhan, syukur kepada Allah untuk hari baru yang boleh diberikan kepada kita. Mari saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan, untuk mengawali hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah kuno yang mengatakan, api yang kecil dapat memulai kebakaran di padang rumput yang luas. Pepatah ini mengingatkan saya pada tulisan Rasul Yakobus dalam suratnya untuk 12 suku di perantauan. Mari kita sama-sama membaca teksnya. Yakobus 3 ayat 6 sampai 10. Yakobus 3 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu pesan yang sangat jelas sekali bagi kita. Yaitu bahwa lidah kita sekalipun kecil tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Dalam teks sebelumnya di atas, lidah dikatakan dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah juga diumpamakan seperti jurumudi dalam tubuh manusia. Lidah juga digambarkan seperti api yang dapat membakar hutan yang luas. Rasul Yakobus mencoba mengungkapkan bahwa lidah itu bisa penuh dengan kejahatan dan dapat meracuni tubuh. Lidah juga tidak mudah dijinakkan karena merupakan sesuatu yang buas. Kenapa dikatakan demikian? Karena dengan lidah kita memuji Tuhan, tetapi dengan lidah juga kita bisa mengutuk atau menyakiti hati sesama kita. Rasul Yakobus berkata demikian untuk mengingatkan bahwa kita perlu sangat berhati-hati terhadap lidah kita, dalam hal ini terhadap perkataan kita. Melalui lidah keluar semua perkataan yang baik dan juga yang buruk, yang bahkan dapat mencemarkan dan menodai diri kita. Perkataan itulah yang dapat mempengaruhi hidup kita. Di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Apa yang kita katakan sebenarnya menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Jika perbendaharaan hati kita penuh kejahatan, maka yang keluar dari mulut kita adalah apa yang jahat. Tetapi jika perbendaharaan hati kita baik, maka seharusnya apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik juga. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Demikian firman Tuhan. Artinya, sebagai manusia kita sangat sulit mengendalikan perkataan kita karena kita masih manusia berdosa. Tidak bisa dipungkiri, kita punya kecenderungan berdosa dalam perkataan kita. Kita berkata kasar, mengungkapkan kekesalan kita terhadap sesama dengan hujatan-hujatan, atau kita mencemarkan nama baik sesama kita. Karena itu, kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mampu mengendalikan lidah kita? Tentu kita tidak akan mampu jika kita menggunakan kekuatan dari diri kita sendiri. Kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan untuk berhati-hati dalam perkataan kita. Jemaat yang terkasih, hanya Roh Kuduslah yang dapat menjinakkan lidah kita.
setiap kita yang sudah percaya melalui pertolongan Roh Kudus diberikan kemampuan untuk menguasai diri kita dan menguasai lidah kita. Jangan sampai lidah kita menghancurkan reputasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita pertama-tama harus menundukkan diri kita pada kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, setiap perkataan kita yang keluar bukannya kutuk, melainkan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan Tuhan untuk berhati-hati dengan lidah kami, dengan perkataan yang keluar dari mulut kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dipimpin dan disertai dalam setiap perkataan kami, sehingga yang keluar dari mulut kami bukan kutuk, melainkan berkat. Dan kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pergi belanja membawa tas, tasnya diisi madu dan mentega. Jemaat terkasih, selamat beraktivitas, damai Kristus beserta kita.